Ya, Ayu siang kami awali dari informasi terkait jutaan jemaah Muslim Indonesia merayakan kemenangan dimulai dengan sholat Idul Fitri di berbagai wilayah. Seperti di Masjid Istiqlal Jakarta, lebih dari 250.000 jemaah memadati masjid terbesar di Asia Tenggara. Ya, rasa kemenangan setelah 1 bulan berpuasa juga dirayakan oleh ribuan narapidana yang khusyuk sholat Id. Allahu Akbar. Lebih dari 250.000 jamaah melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal Jakarta. Sejak pukul setengah 7 pagi, jamaah mulai memadati masjid. Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan beberapa menteri serta perwakilan dari duta besar ikut sholat Id. Para jamaah harus melewati pemeriksaan pas pampres. Sama halnya sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Jalan Jatinegara, Jakarta Timur. Lebih dari 15.000 masyarakat memenuhi sepanjang jalan melaksanakan sholat dengan khusyuk. Sholat dimulai pukul 7 pagi dipimpin oleh Imam Ustadz Muhammad Ardiansyah dari Bima, Nusa Tenggara Timur. Adapun yang bertindak sebagai khotib yakni Dr. Andi Hadianto, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta. Pelaksanaan sholat Idul Fitri di sepanjang Jalan Jatinegara ini menjadi ikon toleransi beragama karena lokasi sholat berada di sekitar gereja Koinonia. Sangat antusias sekali. Jadi dari tahun ke tahun mereka sudah tahu dengan adanya sholat Idul Fitri di sini. Oke. Kemudian terakhir Mas, pesan apa yang mau disampaikan dalam momen Idul Fitri hari ini Mas? Tentu ini sangat momen yang sangat baru saya rasakan karena perdana ketua panitia, jadi ada hal-hal yang rasa sangat bahagia gitu. Saya turut mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang turut berkontribusi gitu, yang sudah membantu adanya mengadakan acara sholat Idul Fitri ini. Tidak hanya masyarakat biasa, ribuan warga binaan melakukan kegiatan sholat Idul Fitri di lingkungan lapangan terbuka Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur. Para warga binaan melantunkan takbir, tahmid, dan tahlil sembari menunggu pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dalam kegiatan sholat Id ini dihadiri Kepala Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Ibnu Khuldun. Sementara bertindak sebagai imam dan khotib Emri Kuat dari Penyuluhan Agama Islam Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memeriahkan malam takbiran, sejumlah warga Jakarta menggelar festival beduk. Acara ini digelar untuk menghindari takbir keliling yang berpotensi adanya gesekan warga. Di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah pemuda nampak asik menabuh beduk merayakan takbiran. Euforia menyambut hari kemenangan setelah sebulan berpuasa seakan menambah semangat para pemuda untuk menabuh beduk. Demi menyambut Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini, warga mendirikan 4 panggung beduk di sepanjang Jalan Tambak. Ini kegiatan buat menyambut Hari Raya Idul Fitri, Pak. Ini memang setiap malam takbiran, emang kita setiap tahunnya emang buat acara seperti ini ya kan, untuk memperingati hari Lebaran ya. Jadi biar ada momen-momen. Dan juga ini memang sudah tradisi di warga Jalan Tambak setiap malam takbirannya kan. Dan beduk ini pun didanai oleh swadaya masyarakat. Tak hanya menunjukkan ekspresi kemeriahan di malam takbiran, suguhan tersebut juga mampu menghibur para pengguna jalan yang melintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ribuan pemuda dari berbagai wilayah di Polewali Mandar meriahkan pawai obor, disertai iringan musik religius dan rebana. Para pemuda dan remaja ini juga memainkan sejumlah alat musik tradisional sambil mengitari setiap sudut kota. Meriahnya kegiatan takbiran dan pawai obor ini sendiri lantaran beberapa tahun terakhir kegiatan dalam menyambut Lebaran ditiadakan pemerintah daerah karena pandemi. Sambil bersalawat, ratusan warga mulai dari anak-anak,
Remaja hingga dewasa di Kampung Pekayon, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat antusias mengikuti pawai ta'aruf dan beduk. Warga juga mengarak replika unta gurun pasir yang terbuat dari bekas kantong semen. Iring-iringan kendaraan roda 4 dan roda 2 memeriahkan pawai takbir menyambut Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Jumat malam. Namun saat pawai berlangsung, banyak warga yang berdiri di atas mobil dan membahayakan keselamatan. Petugas kepolisian pun melakukan pengamanan di depan pos Polantas Jalan Yosudarso Palangkaraya dan menghimbau warga agar tertib berlalu lintas. Festival Dulak atau tradisi menabuh beduk kembali digelar di Purwakarta, Jawa Barat untuk memeriahkan malam takbiran Lebaran 2023 setelah 2 tahun tidak ada akibat pandemi COVID-19. Festival Dulak ini digelar di alun-alun Pemda Purwakarta yang diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai unsur pemerintah dan elemen masyarakat. Festival Dulak kembali digelar untuk memelihara kearifan lokal tradisi umat muslim Nusantara, termasuk tradisi masyarakat Purwakarta. Sementara di Lombok Timur, tradisi pawai obor meramaikan pelaksanaan takbiran malam Idul Fitri. Warga membawa obor dan berbagai miniatur masjid berjalan kaki sepanjang jalan Labuan Haji. Kemeriahan malam takbiran juga terlihat di wilayah Kelayu, Kecamatan Selong. Ribuan warga tumpah ruah menggemakan takbir di sepanjang jalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan pedagang pasar Sedadi Grobogan, Jawa Tengah serbu Crazy Rich di dalam pasar. Ya, mereka saling dorong dan berdesakan untuk berebut uang yang dibagikan oleh Crazy Rich. Ibu-ibu pedagang pasar tradisional di Sedadi Grobogan, Jawa Tengah berlarian dan mendekat ke Joko Suranto Crazy Rich yang baru saja tiba di pasar. Mereka saling dorong dan berebut amplop berisikan uang yang dibagikan oleh Crazy Rich. Ratusan amplop di tangan Joko Suranto pun ludes dibagikan ke seluruh pedagang. Meski demikian, sang Crazy Rich mengaku sangat bahagia bisa berbagi dengan para pedagang pasar Sedadi menjelang Lebaran. Buat yatim, buat janda sama para hafid Quran itu masih ada sisa ya kita bagikan. Dan pasar ini kenangan buat saya gitu. Kegiatan bagi-bagi rezeki keluarga dan pedagang ini merupakan kegiatan rutin setiap Crazy Rich pulang kampung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah 1 bulan kita berpuasa, alhamdulillah kini kita dapat lagi merayakan Idul Fitri dan bersilaturahmi dengan keluarga, orang tua dan juga kerabat. Tahun ini adalah mudik pertama tanpa PPKM setelah 3 tahun kita berada dalam suasana pandemi. Tentunya pergerakan masyarakat akan jauh meningkat, lebih padat dan lebih ramai. Untuk itu saya menghimbau Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk tetap berhati-hati saat mudik dan juga saat arus balik nantinya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada segenap umat Islam di tanah air maupun mancanegara, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah.
Perayaan Idul Fitri merupakan momen yang penuh makna, serta kita nantikan bersama untuk dapat saling berbagi kebahagiaan, saling memaafkan kesalahan, dan menunjukkan kasih sayang yang tulus kepada sesama. Di hari yang suci ini, saya berharap kita semua dapat merayakannya dengan penuh kegembiraan bersama keluarga, tetangga, dan kerabat tercinta. Mari kita nikmati indahnya kebersamaan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya yang mewarnai bumi Indonesia. Pupuk terus rasa persaudaraan dalam bingkai persatuan dan kesatuan, sehingga kita akan mampu mengatasi berbagai tantangan di masa depan. Saya mengimbau agar kita senantiasa menjaga keselamatan diri dan keluarga, serta mematuhi protokol kesehatan. Bagi saudara-saudara yang mudik ke kampung halaman, tetaplah berhati-hati dan utamakan keselamatan bersama. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu siyamana wa siyamakum wa taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.